Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mazaya Hanifah Risanda dengan NIM 2288230001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Identitas Nasional dan Representasi Budaya Indonesia untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Pada bagian pendahuluan yaitu berisi tentang Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi utama identitas nasional Indonesia yang berfungsi menyatukan keberagaman suku, bahasa, dan budaya termasuk simbol pemersatu seperti bahasa Indonesia dan batik dalam satu kesatuan yang beradab. Namun di era yang digital saat ini, stabilitas identitas tersebut menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus globalisasi. Penetrasi budaya asing melalui media sosial memicu fenomena westernisasi dan tren luar di kalangan generasi Z atau Gen Z yang perlahan mengikis rasa bangga terhadap warisan budaya lokal. Terdapat 3 rumusan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan identitas nasional Indonesia melalui simbol budaya seperti batik, bahasa Indonesia, dan Pancasila, serta bagaimana dinamika hubungannya dengan keberadaan budaya lokal. Yang kedua, bagaimana peran media konvensional dan media sosial dalam mempresentasikan serta membentuk identitas budaya dan nasionalisme bagi generasi digital di Indonesia. Yang ketiga, apakah terjadi pergeseran pada identitas nasional Indonesia akibat pengaruh politik identitas dan globalisasi, dan bagaimana upaya mempertahankan nasionalisme budaya di era kontemporer. Nah, selanjutnya pada poin pertama ini kita akan membahas bagaimana identitas nasional Indonesia terbentuk. Identitas kita tidak lahir dari penyeragaman, melainkan dari ramuan kemajemukan suku, bahasa, dan budaya daerah yang diikat oleh ideologi Pancasila sebagai fondasi moralnya. Untuk menyatukan keragaman yang sangat luas ini tanpa menghapus ciri khas daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi inklusif. Selain itu, identitas ini diperkuat oleh simbol material seperti batik yang diakui dunia. Hubungan antara budaya lokal dan nasional diikat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kebudayaan nasional sebenarnya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah yang saling melengkapi, bukan saling mengingatkan. Contohnya tuh pada bahasa Indonesia gitu. Saat orang Papua, orang Jawa, dan orang Minang bertemu, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia tanpa harus kehilangan dialek atau bahasa asal daerah mereka. Kemudian dari batik, seperti eksistensi batik yang memiliki corak berbeda di setiap daerah, seperti batik Parang dari Jawa, lalu batik Mega Mendung dari Cirebon, atau batik Giva dari Papua. Tetapi semuanya bersatu di bawah satu nama yang diakui dunia, yaitu batik Indonesia. Memasuki poin kedua, kita dapat melihat bagaimana media cyber dan budaya populer menjadi senjata baru bagi generasi digital atau Gen Z untuk mengekspresikan nasionalisme. Di tengah gempuran budaya asing seperti Hollywood atau K-pop, para pelaku industri kreatif independen Indonesia melakukan perlawanan budaya. Mereka mengemas narasi sejarah di lokalitas dalam bentuk modern yang diminati pasar global. Nah, hebatnya ini Gen Z tidak pasif, mereka menggunakan platform seperti TikTok atau Instagram untuk merevitalisasi warisan masa lalu menjadi tren kontemporer yang modis, membuktikan bahwa budaya tradisional bisa tetap relevan dan kreatif. Contohnya seperti musik modern dan tradisional, grup musik seperti Gaber Modus Operandi atau Senyawa yang menggabungkan musik elektronik atau metal dengan instrumen gamelan dan angklung hingga berhasil tur di festival musik internasional. Lalu di perfilman itu ada film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak yang mengangkat budaya Sumba yang berhasil menembus festival film Cannes. Kemudian ada juga tren media sosial Gen Z, yaitu fenomena gerakan berkain bersama di TikTok, hashtag berkain bersama, di mana anak-anak muda memadukan kain batik tradisional dengan kaos oblong, jaket denim, ataupun sepatu sneakers untuk pakaian nongkrong sehari-hari. Kemudian pada pembahasan terakhir itu tentang kita harus menghadapi realitas tantangan era kontemporer. Derasnya arus globalisasi digital membawa dampak negatif seperti westernisasi yang memicu krisis jati diri, sikap acuh dan tak acuh anak muda terhadap budaya sendiri, sehingga risiko klaim sepihak budaya kita oleh negara asing. Nah, tantangan ini juga diperparah dalam negeri yang menguatkan politik identitas dan ego sektarian yang di ruang cyber, yang jika dibiarkan dapat memicu polarisasi dan merusak persatuan. Oleh karena itu, solusi strategis yang dibutuhkan adalah sinergi total antara pemerintah melalui kebijakan konkret seperti kurikulum multikultural dan masyarakat melalui praktik toleransi sehari-hari demi menjaga eksistensi Pancasila di kancah global. Jadi kesimpulannya adalah identitas nasional Indonesia merupakan konstruksi dinamis yang lahir dari perpaduan kekayaan budaya lokal dan simbol pemersatu nasional seperti Pancasila, bahasa Indonesia, dan batik. Identitas nasional ini tidak menghapus keberagaman daerah, melainkan berfungsi sebagai payung integratif yang menghormati dan melestarikan mozaik tradisi Nusantara secara berkelanjutan. Di era kontemporer, ruang digital mendefinisikan ulang lanskap nasionalisme bagi generasi Z. Meskipun
Filtrasi pada budaya asing ini melalui media sosial memicu tantangan berupa krisis jati diri dan homogenitas budaya. Ekosistem digital juga membuka peluang besar bagi perlawanan budaya. Melalui produk kreatif seperti musik, sinema, dan tren fashion berbasis kearifan lokal, identitas kebangsaan terbukti mampu beradaptasi dan bertransformasi menjadi kekuatan lunak yang kompetitif di kancah global. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.